Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini, mari kita akan mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akan ambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita saat ini diambil dari Mazmur 97, 1 sampai dengan yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sebab Dia hidup karena ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, mari kita akan pujikan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan Tuhan berikan buat kami. Saat ini Bapa, kami siap diberkati melalui puji-pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami serahkan Tuhan semuanya ke tangan kuasa-Mu di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang menjadikan kekuatan buat kami hari ini sampai nantinya. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan mengurapi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu ketekunan. Dan saat ini kita akan bahas dari buah ketekunan yang diambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Di sini saya bacakan Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lewat ayat ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu tekun di dalam melakukan apapun, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat ke-36 ini poinnya, kita perlu bertekun. Karena apa? Orang yang tekun akan mendapatkan keberhasilan. Orang yang tekun akan mendapatkan buah dari ketekunannya. Dan dalam poin ini, ketekunan yang kita pelajari di dalam Ibrani 10 ini, ketekunan iman. Ketekunan di dalam melakukan perintah ajaran Tuhan. Dunia sekarang menawarkan serba instan, dan itu semua sangat menarik, sehingga tidak sedikit orang yang sampai mengorbankan imannya. Seperti contoh, seorang pedagang mau jualannya laku laris, mereka lari mencari pertolongan dukun atau mereka sebut sebagai orang pintar. Seorang karyawan yang ingin naik jabatan atau dipromosikan, mereka sampai rela melakukan hal yang bertentangan dengan iman. Bahkan ada yang sampai melepaskan imannya. Juga tidak sedikit banyak orang percaya yang mengganti imannya untuk pasangan hidupnya. Dan yang lebih
rame saat ini yang tren tentang harta, demi kekayaan, iman mereka goyah. Mereka tergiur, tergoda dengan kekayaan yang instan. Kita bisa melihat sesuatu yang instan biasanya kurang baik gitu ya. Nah, di dalam Ibrani ini penulis mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya segala sesuatu itu berproses. Harus ada namanya usaha. Dalam fase ini diperlukan yaitu namanya ketekunan. Tidak ada petani yang menanam padi, pagi ini ditanam, sore nanti sudah panen, tidak ada. Tetapi mereka harus menanam, merawat, dan baru mereka bisa panen. Semuanya dibutuhkan yang namanya usaha, dibutuhkan perjuangan, kesabaran, ketekunan di dalamnya. Demikian juga iman kita kepada Tuhan. Dibutuhkan proses yang terkadang memang kita akan menghadapi yang namanya kesengsaraan atau kesulitan. Makanya di dalamnya kita perlu lebih lagi di dalam ujian kita perlu sabar. Kita harus teguh hati. Kita harus lebih kuat di dalam menghadapi setiap ujian-ujian di dalam iman kita. Memang sulit, tidak mudah untuk bertekun. Sulit itu tidak berarti tidak bisa dilakukan, tetapi hanya butuh waktu dan usaha. Itulah ketekunan sangat penting untuk dilakukan. Kepentingan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah fokus kita, itulah tujuan kita, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Kalau kita melihat tokoh keteladanan Ayub, kita semua tahu kisahnya ya. Kita akan buka di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-11. Yakobus 5 ayat 11, di situ dituliskan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Kalau kita melihat kisah Ayub, bagaimana kesengsaraan Ayub, bagaimana penderitaan Ayub, dan kita bisa melihat pada akhirnya, endingnya, kasih Tuhan begitu nyata atas Ayub. Di dalam ketekunan Ayub, Ayub mendapatkan buahnya. Di dalam ketekunan Ayub ada keberhasilan, janji Tuhan dia tetap pegang karena dia tahan uji, karena dia fokus pada kehendak Tuhan. Hari-hari ini dunia semakin dikacaukan dengan godaan dosa, khususnya godaan-godaan dosa yang instan, serba instan. Janganlah kita sampai melepaskan iman kita, karena penghakiman Tuhan itu ada dan pasti. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, sehingga ketekunan ini harus terus berproses, tidak bisa berhenti, nanti saja. Tekunnya setelah tua, nanti saja, tidak bisa. Tetapi ketekunan ini harus terus dan terus berproses. Sehingga ketika Tuhan datang atau ketika kita dipanggil Tuhan, kita didapatinya setia. Iman kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita tetap tekun di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti di dalam Ibrani 10 ayat 36 tadi. Mari kita sama-sama terus berusaha untuk terus bertekun di dalam iman kita. Mari kita sama-sama membuka ayat terakhir kita dari Wahyu 14. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah
dan iman kepada Yesus. Marilah menjadi pribadi-pribadi yang mau bertekun setia kepada Tuhan, setia melakukan kepada kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar percaya atau hanya sekedar KTP, tetapi benar-benar menjadi pribadi yang menjadi kesukaan Allah. Mari kita lakukan ketekunan kita, jangan goyah. Karena kunci dari keberhasilan adalah ketekunan itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Biarlah apa yang kita dengar bisa menjadikan tokat langkah buat kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadikan aku indah Tuhan. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita sama-sama akan menutup dalam doa di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami semua, bahkan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk kami boleh bertekun di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menopang kami, sehingga iman percaya kami boleh tetap berpaut kepada Engkau. Bapa yang baik, saat ini kami juga percayakan Tuhan untuk pelayanan kami sepanjang hari ini ke dalam kuasa-Mu. Biarlah kasih Tuhan boleh dirasakan oleh orang-orang yang kami layani sepanjang hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh berjalan dengan baik karena berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.